Apa boleh tidur setelah sholat? Apa boleh tidur setelah sholat subuh? Sebab di negeri kami musim hujan Ustaz, dingin. Sholat jam 5, setengah 6 sampai 7 masih gelap dan dingin. Rizkinya sempit. Jadi bukan haram, nggak ada larangan. Jadi bukan larangan haram. Jadi habis sholat subuh tidur, ya tidur. Akan tapi itu hukumnya makruh. Dan seperti disebut oleh Imam Haddad rahimahullah ta'ala, ada dua waktu yang jangan sampai kita lupa, kita lalaikan. Yang pertama adalah habis sholat asar sampai maghrib. Yang kedua adalah habis sholat subuh sampai terbit matahari. Dua waktu ini dua waktu istimewa. Kalau habis sholat asar sampai maghrib, kalau kita dengan Allah, maka itu akan menjadi sebab kita diberi rizki batin, tentram hati dan sebagainya. Kemudian bagi siapapun yang menghidupkan, dalam hadis Nabi disebutkan, barang siapa yang menghidupkan antara waktu sholat subuh dengan sampai terbit matahari, maka Allah akan berikan rizki zahir, duit dan sebagainya. Akan Allah beri rizki lebih banyak, lebih cepat daripada orang yang mulai pagi sudah kerja di pasar. Ayo. Jadi kalau kita berbanyak ibadah ihya, menghidupkan antara waktu subuh dengan terbit matahari, maka di saat seperti itu Allah akan mudahkan kita mendapatkan rizki lebih mudah, lebih cepat daripada orang yang mulai pagi sudah keluar ke pasar. Kemudian ada yang bertanya di sini dalam hatinya, aduh kerjaan saya ke pasar pagi-pagi, bagaimana nih Bu ya? Baik, kalau begitu jadikan perjalananmu ke pasar adalah dengan Allah. Duduk di pasar sambil nunggu pelanggan, sambil zikir kepada Allah, agar Anda termasuk orang yang menghidupkan waktu subuh sampai selesai. Yang penting jangan tidur selesai. Wallahu a'lam bishawab. Yang mau tidur setelah subuh, tidurlah setelah matahari terbit. Artinya nunggu matahari terbit, antum mau istirahat, mau 15 menit silahkan. Tapi jangan sebelum matahari terbit, karena itu termasuk waktu yang berkah, jamaah. Rasul SAW itu duduk di tempat sholatnya, selesai sholat subuh, berzikir, nggak beranjak dari sana sampai kapan? Sampai matahari terbit, baru beliau pulang. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi usahakan seperti itu. Kemudian kalau bicara, kalau nggak tidur lagi, anak ngantuk saat melakukan aktivitas di kantor. Ini karena kebiasaan saja. Antum tinggal rubah kebiasaan antum. Ada seorang anak SMP di pesantren. Dia itu jam 3 sudah bangun sholat. Kemudian tidak tidur lagi kecuali setelah zuhur. Dia ditanya oleh seorang wartawati. Dia seorang gadis, tanya, anti nggak ngantuk ketika di kelas? Kan anti dari jam 3 nggak tidur, baru tidur lagi setelah zuhur. Apa kata remaja ini? Awal-awalnya ngantuk, tapi setelah itu terbiasa. Jadi perlu pembiasaan saja. Karena ada orang, anak kalau nggak tidur subuh Ustaz, aduh di kelas ngantuk Ustaz. Nah, anak tidur subuh aja ngantuk di kelas Ustaz, apalagi tidur subuh. Ada yang seperti itu falsafatnya. Enggak benar, semua butuh pembiasaan. Ba'da subuh jangan tidur. Karena tidur ba'da subuh adalah waktu di mana jantung kita lagi, jadi kondisi udara saat kita berusaha saat itu ya. Jadi waktu subuh sampai syuruk atau duha itu, duha itu ya 2 jam atau satu jam lah, mengatakan setengah jam, 1 jam kurang lebih seperti itu setelah subuh. Itu jangan tidur waktu itu. Ya, kalau Anda pengen tidur tetap udah ngantuk banget, usahakan jangan berbaring, biarkan tidur dalam kondisi berzikir, duduk. Sebab apa? Banyak terjadi serangan-serangan jantung ya, atau kelemahan-kelemahan jantung itu di pagi hari kayak gitu. Jadi pagi jangan tidur. Ya. Dan itu salah satu tidur yang bikin blow on. Iya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah seperti itu. Jadi tidur yang bikin bodoh itu tidur pada subuh. Ya. Selain bodoh, bikin bodoh, apalagi rezekinya ya, dikurangi sama Allah. Kenapa? Karena malaikat waktu itu lagi sibuk-sibuknya bagi-bagi rezeki dari Allah gitu ya. Dia malah tidur. Ini kan nggak sopan namanya. Jadi kalau Anda pergi bos sekalian, jadi salah satu tipsnya saya, kalau Anda pergi musola, misalkan atau masjid dekat rumah, nah,
Kan ada doa tuh, doa malaikat di pagi hari kan. Yang malaikat itu mengatakan, ya Allah berkahi orang yang bersedekah hari ini, pagi hari ini. Maka subuh itu, jangan pernah kehilangan momen untuk bersedekah. Datang ke masjid, bawa uang, mau 5.000, 10.000, 100.000, pokoknya kencelin ke masjid, niatkan untuk sedekah karena Allah. Maka dapat doa malaikat. Ini itu dikerjakan tiap hari, nggak bisa sekali-sekali. Karena doanya itu setiap hari. Gitu kan? Ba'da subuh. Ya, ba'da subuh. Bagusnya seperti itu. Kemudian, setelah, waktu syuruk masuk, ya kalau Anda bisa ketemu syuruk, sholatlah syuruk tadi. Saya kira mungkin sebagian teman-teman sudah tahu ya, pahala dari sholat syuruk itu. Ya, kata Nabi SAW, pahalanya sempurna umroh gitu kan. Ya, kalau bisa syuruk. Syuruk itu dari mulai subuh sampai ke terbitnya matahari. Sekarang sekarang kan subuh jam 4:11. Syuruk itu kurang lebih sekitar jam 5:30 lebih 10-an lah. Kurang lebih 5:40, 5:45 lah kurang lebih. Ya, sholat waktu itu. Nanti habis itu apa yang dikerjakan? Jadi dari mulai subuh itu sampai ke syuruk ngapain? Kalau nggak zikir pagi baca Quran. Zikir pagi itu bos sekalian. Zikir yang luar biasa yang disebutkan bahwa para ulama, saya baca di beberapa kisah-kisah itu, subhanallah, itu yang menyebabkan umat Islam waktu dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu bisa memenangkan istana Makkah itu salah satunya karena zikir pagi mereka yang luar biasa. Zikir pagi. Maka jangan pernah kehilangan momen zikir pagi itu. Kalau Anda misalkan pulang atau pergi kantor misalkan ba'da subuh nggak apa-apa di motor atau di kendaraan tetap zikir pagi. Hafalkan zikir itu. Karena itulah kemenangan kita di situ. Jangan lupa zikir pagi. Ya, dan lagi disampaikan ibadah itu adalah nutrisinya kolbu. Zikirnya kita sebenarnya makanan buat kolbu kita. Maka jangan lupakan zikir. Ya, apalagi di sisa-sisa di luar mungkin kita tidak ada zikir pagi petang, ya sudah berzikir biasa aja. Dan zikir itu dilafazkan, bukan di dalam hati. Dilafazkan, diucapkan, astagfirullah gitu kan. Ya tidak perlu gede-gede lah mulutnya gitu kan. Ya, cukup kita yang dengar gitu kan. Istighfar, tasbih, tahmid, tahlil atau istighfar seperti itu. Ya. Baru masuk duha. Ya, jadi antara subuh sama syuruk itu jangan tidur karena memang pernah saya tulis juga bahwa itu memang waktu di mana ada satu satu bahan yang Allah turunkan atau ciptakan di udara pagi itu yang ingat saya namanya nitric oxide atau NO, dan ini salah satu antioksidan yang paling baik. Ya. Jadi subuh itu jangan tidur, nikmati limpahan rezeki dari Allah dari udara tadi. Ya. Subuh itu. Kemudian baru masuk ke duha. Ya, duha saya kira mungkin semua sudah paham ya. Duha yang paling baik kapan? Dekat-dekat sama zuhur. Dekat-dekat sama di saat matahari mulai agak memanas, duhalah di situ. Sebab apa? Karena secara aktivitas kita lagi sibuk-sibuknya kita ketemu Allah. Ya, jadi duha itu paling baik kapan? Waktu lagi matahari panas-panasnya. Ya, bahkan setengah jam sebelum itu masih boleh. Sebelum zuhur, misalkan jam 12, kita setengah 12 duha masih boleh. Ya. Dan kalau sudah ibadah, gaspol. Gaspol maksudnya apa? Kalau Anda misalkan para yang baru dilantik menteri kemarin kan, pasti pakai baju yang luar biasa. Ya, pakai jas, pakai parfum segala macam. Nah, perlakuan seperti itu, ya kalau kita lakukan adab yang sama terhadap Rob kita kepada Allah, maka harusnya lebih. Maksudnya gimana? Contoh kan, kalau Anda di sini kan kalau kerja kan nggak pakai kaos oblong. Beda sama Google kata pakai kaos oblong. Jadi, kalau sudah ketemu Allah, beradablah yang terbaik. Beradablah yang terbaik. Itu bonusnya didapatnya banyak. Contoh misalkan, kita bisa siapin, misalkan Anda kerja boleh pakai baju oblong. Silakan. Tapi ketika ketemu Allah, jangan pakai baju oblong. Bawa baju. Usaha sedikit, ikhtiar sedikit, supaya apa? Supaya ketemu Allahnya lebih baik. Ya. Habis itu gimana? Nabi SAW sampaikan bahwa kalau tidak memberatkan umatku, kalau memungkinkan sekalian, Anda bersiwaklah. Bukan sikat gigi ya, tapi siwak. Ya. Dan siwak itu salah satu bentuk
ibadah atau mungkin salah satu bentuk sunnah Nabi SAW yang sangat dicintai Allah. Apa boleh tidur setelah sholat? Apa boleh tidur setelah sholat subuh? Sebab di negeri kami musim hujan Ustaz, dingin. Sholat jam 5, setengah 6 sampai 7 masih gelap dan dingin. Lalu di rumah awak apalah salahnya? Misalnya lalu di rumah orang saya lah. Tapi nan saya elok-eloknya, nan diajarkan Nabi, selesai sholat subuh berzikir, berdoa, baca Quran sampai terbit matahari. Jam bara kini maghrib 6:15. Maka awak di masjid berzikir sampai jam 6:15. Mudah caranya. Beko kalau maghribnya 6:30, maka di masjid juga sampai jam 6:30. Kalau maghribnya kini jam 6:15, maka di masjid subuh sampai jam 6:15 salat isyraq. Habis duduk di masjid berzikir, baca Quran, berdoa, berzikir, baca Quran, berdoa. Tasbih 1000, alhamdulillah 1000, Allahu akbar 1000, istighfar 1000, selawat 1000, baca Quran, baca Yasin. 6:15 usolli sunnatal isyraq rakaat ini lillahi ta'ala, baru pulang ke rumah. Itu yang paling rancak. Tapi kalau ada orang habis sholat subuh laloknya ndak ba'a. Cuma kecek beberapa dokter, kalau terlalu sering tidur setelah subuh nanti terkena stroke ringan. Keceknya stroke ringan. Nauzubillah.